Berawal dari pembelajaran ilmu kejawen, aku adalah Yadi, dan juga temanku Sigit dan Harun. Kami semua berasal dari salah satu daerah, tepatnya di Madiun, Jawa Timur. Waktu itu kami mempunyai keinginan untuk mempelajari ilmu kejawen, dengan tujuan agar dapat bisa membantu orang lain yang akan membutuhkan. Kejawen merupakan kepercayaan dari sebuah etnis yang berada di Pulau Jawa. Filsafat kejawen didasari pada ajaran agama yang dianut oleh filsuf dari Jawa. Walaupun kejawen merupakan kepercayaan, sebenarnya kejawen bukanlah sebuah agama. Dari naskah-naskah kuno kejawen, tampak betapa kejawen lebih berupa seni, budaya, tradisi, sikap, ritual, dan filosofi orang-orang Jawa, yang mana itu tidak terlepas dari spiritualitas suku Jawa. Dari kecil kami semua bersahabat, dan ketika kami sudah beranjak dewasa dan berumur sekitar 26 tahun, kami datang ke salah satu padepokan yang berada di daerah Surabaya, Jawa Timur. Kedatangan kami ke padepokan itu karena kami ingin meminta tolong kepada seorang guru besar yang memiliki padepokan tersebut untuk belajar ilmu kejawen. Setelah sampai di padepokan tersebut, kami pun langsung menghadap kepada seorang guru pemilik padepokan tersebut dan bilang kalau kedatangan kami kemari karena ingin belajar ilmu kejawen. Setelah melihat dan mendengar ucapan kami, sang guru berkata, "Untuk mempelajari ilmu tersebut tidak mudah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, seperti tirakat, petualangan malam, dan sebagainya." Karena niat kami sudah bulat untuk belajar ilmu kejawen, kami pun berani menanggung semua resiko yang dikatakan oleh guru besar tersebut. Setelah melihat kesungguhan dari kami, sang guru langsung menerima kami sebagai muridnya. Kemudian beliau berkata, "Tunggu 3 hari lagi, dan datanglah ke sini lagi." Mendengar itu kami pun kembali pulang dan menunggu 3 hari, sesuai perkataan dari sang guru kepada kami. Singkat cerita, 3 hari kemudian, kami pun datang kembali ke padepokan. Kami berangkat dari Madiun sekitar jam 7 pagi, dan sampai di padepokan sekitar jam 12 siang. Sesampainya di sana, kami pun segera menemui sang guru. Lalu beliau mempersilahkan kami untuk masuk, dan kemudian beliau berkata, "Sepertinya niat kalian sudah benar-benar bulat. Kalau begitu, taruh dulu barang-barang kalian di kamar belakang dan temui saya di ruangan saya." Kami pun segera menuju dan menaruh barang-barang yang kami bawa ke dalam kamar. Setelah itu kami kembali lagi menghadap sang guru. Lalu sang guru mengatakan apa saja yang harus kami lakukan. Malam harinya, kami melakukan beberapa ritual yang dipandu langsung oleh sang guru. Setelah melakukan ritual itu, sang guru memberitahu kami tentang kegiatan malam selanjutnya. "Besok saya akan antar kalian ke Gunung Lawu untuk melakukan perjalanan malam." Mendengar itu kami tidak banyak bertanya dan hanya menurut. Dan malam itu kami pun istirahat dan kemudian mempersiapkan diri kami untuk melakukan perjalanan besok ke Gunung Lawu. Pagi pun telah tiba. Pagi itu setelah selesai sholat subuh, sang guru menemui kami dan mengatakan bahwa nanti setelah zuhur, kami akan berangkat ke Gunung Lawu. Dan siang harinya, kami pun berangkat dan diantar langsung oleh sang guru. Singkat ceritanya, sampailah kami di kawasan candi yang disebut Candi Ceto sekitar jam 8 malam. Sesampainya di sana, kami mendapatkan berbagai instruksi dari sang guru, yang salah satunya adalah, "Nanti jam 12 malam,
kalian harus naik ke Argo Dalam untuk mencari ayam Cindelaras. Dan ingat, itu cuma ada satu. Serentak kami mengiyakan. Lalu sang guru lanjut berucap, tidak hanya itu saja, kalian juga harus menghindari beberapa pantangan. Beberapa pantangannya adalah, di dalam perjalanan, kami tidak boleh memanggil satu sama lain dengan menyebut nama asli, mengabaikan semua yang menghalangi perjalanan, dan menjaga sopan santun. Tanpa banyak bertanya, kami pun mengiyakan instruksi dari sang guru. Pada tahun 1999 lalu, pendakian Gunung Lawu via Ceto bisa dibilang masih jarang sekali di zaman manusia. Jadi yang akan kami lewati kali ini adalah benar-benar hutan rimba dengan suasana mistis di dalamnya. Sambil menunggu jam 12 malam, kami pun mempersiapkan diri dan berbekalan masing-masing sebelum melakukan perjalanan. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Kami pun berpamitan kepada sang guru untuk memulai perjalanan malam ini. Sebelum berangkat, sang guru mengajak kami semua untuk berdoa agar misi untuk mencari ayam Cindelaras bisa berhasil. Dan setelah berdoa, kami bertiga mulai berjalan, sementara sang guru menunggu kami di Candi Ceto. Mulai berjalan. Namun baru saja kami memulai perjalanan, beberapa gangguan sudah kami rasakan. Seperti terdengar sebuah bisikan, dan entah bisikan apa. Tapi kami tidak menghiraukannya, dan tetap fokus dengan tujuan. Singkat cerita, sampailah kami di sebuah tempat, yang mungkin sekarang disebut area Mbak Beranti. Di sini aku mengajak teman-temanku berhenti sebentar, karena aku merasa lapar. Aku mengajak Sigit dan Harun untuk makan sebentar. Tapi Sigit menolak, dan ia berkata, aku belum lapar ya, kalian makan saja dulu. Aku mau jalan pelan-pelan. Bareng saja Git, kita makan sebentar kok, ucapku kepada Sigit. Gak apa-apa, aku naik duluan saja. Aku tunggu pelan-pelan, jawab Sigit. Namun belum sempat aku mengizinkan. Tiba-tiba Sigit sudah jelenong gitu saja, sambil berkata, aku tunggu kalian sambil jalan ya. Akhirnya aku dan Harun membiarkan Sigit untuk berjalan duluan. Aku makan bersama Harun. Setelah selesai makan, kami tidak langsung melanjutkan perjalanan. Kami menyalakan satu batang rokok di tengah-tengah kegelapan hutan yang dingin ini. Setelah rokok habis, aku dan Harun kembali melanjutkan perjalanan untuk menyusul Sigit yang tadi sudah berjalan duluan. Di perjalanan aku dan Harun mengobrol sambil memikirkan di mana tempat ayam Cindelaras yang dimaksud oleh sang guru. Kira-kira ayam yang dimaksud guru itu ada di mana ya? Tanya Harun kepada aku. Entahlah Run, kita tunggu sampai nanti subuh saja. Pasti ayam itu akan berkokok. Jawabku yang tidak tahu keberadaan ayam Cindelaras itu. Setelah beberapa menit, tiba-tiba Harun merasa ingin buang air kecil dan berkata pada aku, Yat, aku kencing dulu ya. Ya sudah, aku jalan pelan-pelan ya, jawabku dengan santai. Aku pun berjalan pelan-pelan, sambil menunggu Harun, yang sedang buang air kecil. Setelah beberapa menit berjalan, aku pun berhenti untuk istirahat, dan menyalakan sebatang rokok untuk menemaniku, sembari menunggu Harun. Lama menunggu, sampai rokok yang kuhisap telah habis. Harun belum juga datang. Aku pun berpikir, apakah mungkin Harun kembali turun dan tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi?
Gumamku dalam hati. Kemudian aku pun melanjutkan perjalananku pelan-pelan, dan aku tidak berani memanggilnya, karena itu adalah sebuah pantangan. Sambil berjalan, aku memikirkan kedua temanku, karena khawatir terjadi apa-apa dengan mereka. Tapi sesuai dengan niat awal, aku pun tetap berpikir positif, dan terus berjalan naik, terus berjalan. Lalu dari kejauhan, aku melihat Sigit sedang duduk di antara pohon. Aku pun segera menghampirinya, dan sesampainya di situ, Sigit bertanya, "Loh, Yat, kamu kok sendirian? Harun di mana?" "Harun masih di bawah, Git. Mungkin dia menyerah dan kemudian balik turun," jawabku dengan yakin. Kami pun duduk santai sambil menunggu Harun. Siapa tahu dia menyusul. Tapi sudah 30 menit kami menunggu Harun. Tidak juga datang. Karena mengejar waktu, kami pun segera melanjutkan perjalanan dan menganggap bahwa Harun memang sudah menyerah dan mungkin dia kembali turun. Di perjalanan Sigit menceritakan kepada aku tentang apa yang dialaminya ketika berjalan sendirian. Dia bilang kalau dia tadi sempat buang air kecil dan merasa sangat merinding. Dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya ketika dia sedang kencing. Tapi mengingat pesan dari sang guru, dia pun mengabaikannya dan cepat-cepat menyelesaikan kencingnya. Dan setelah buang air kecil, Sigit dikagetkan oleh seorang kakek tua yang tiba-tiba saja menghadangnya. Kakek tua ini bertubuh pendek dan berjalan membungkuk. Kakek itu sempat bilang pada Sigit, "Nah, kamu jangan buang air kecil sembarangan kalau kamu tidak mau terjadi apa-apa." Mendengar perkataan kakek itu, Sigit terdiam dan hanya mendengar nasihat dari kakek itu sambil menundukkan kepalanya. Tapi kakek itu tiba-tiba tidak ada. Ketika Sigit akan mengucapkan permintaan maaf kepadanya, Sigit pun kemudian mengabaikannya. Dengan perasaan sedikit takut, dia cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Karena merasa takut dengan perkataan kakek itu, akhirnya Sigit duduk sambil menunggu Yadi dan Harun. Mungkin dia adalah kakek penunggu tempat itu. Sudah, sekarang kamu tenangkan pikiranmu dan ingat pesan guru tadi, ucapku sembari menasehati si Sigit. Kami pun terus berjalan dan fokus dengan tujuan kami. Sesampainya di area bulak peperangan, Sigit berkata pada aku kalau dia merasa kelelahan, dan aku pun mengajaknya untuk berhenti dulu. Namun ketika sedang berhenti, aku mengeluarkan sebotol air minum dan beberapa makanan ringan yang kubawa untuk dimakan, dan tidak lupa aku menawari si Sigit. Tapi Sigit menolaknya dengan alasan dia tadi sudah makan ketika nunggu aku datang. Akhirnya Sigit pun hanya minum dan merokok, sementara aku makan beberapa cuil roti kering. Namun ketika kami sedang beristirahat, kami pun mengobrol santai. Tiba-tiba saja, Sigit bertanya pada aku, "Kira-kira ayam cendilaras yang dimaksud guru itu di mana ya?" "Aku juga tidak tahu. Tunggu nanti subuh, pasti ayam itu akan berkokok," jawabku yang juga tidak tahu. Tidak lama kemudian, Sigit lanjut berkata, "Yat, aku buang air kecil dulu ya. Kamu tunggu di sini." "Ya sudah, hati-hati. Jangan lupa permisi," jawabku sambil menasehati si Sigit. Sigit pun berjalan menepi dan buang air kecil di sela-sela rumput ilalang. Tidak lama kemudian,
Sigit kembali dari buang air kecilnya dan terlihat buru-buru sambil mengambil rokoknya di dalam tas. Melihat Sigit yang sedang buru-buru, aku pun bertanya, "Mau kemana lagi, Git? Kok bawa rokok? Kan kamu masih pegang rokok." "Ini, Yat, ada orang tua minta rokok. Kasian," jawab Sigit dengan buru-buru. Tanpa ada pikiran negatif, aku pun membiarkannya. Aku yang sedang duduk seorang diri, lalu menyalakan sebatang rokok. Tapi sampai rokok yang kuhisap itu habis, Sigit tidak juga kembali. Karena takut terjadi apa-apa dengannya, aku mencari Sigit ke arah tadi Sigit berjalan. Aku berjalan mengelilingi sekitar area bulak peperangan, sambil memanggil nama Sigit. Itu adalah kode yang kugunakan untuk memanggil si Sigit, karena aku tidak bisa memanggilnya dengan nama asli, sesuai saran sang guru. Setelah sekian lama aku mencari dan juga memanggilnya, Sigit tidak meresponku. Hingga kejadian itu membuatku kebingungan. Dalam hati aku berkata, "Kemana perginya anak ini? Apa jangan-jangan Sigit sudah duluan ke Argo Dalam dengan kakak yang katanya meminta rokok tadi?" Gumamku dalam hati. Akhirnya aku pun kembali ke tempat istirahatku. Dan aku mengira, kalau Sigit memang sudah duluan ke Argo Dalam, dia meninggalkanku. Lalu aku pun segera melanjutkan perjalanan dan membawakan tas Sigit yang tertinggal. Singkat ceritanya, sampailah aku di Argo Dalam. Sesampainya di sana, aku juga tidak melihat Sigit. Aku berpikir, apa mungkin Sigit sedang di tempat lain untuk mencari ayam cendelaras? Aku pun segera meletakkan tasku dan tidak memikirkan Sigit lagi. Aku segera mencari ayam cendelaras itu. Karena kata sang guru, ayam cendelaras itu cuma ada satu. Takutnya Sigit lebih dulu menemukannya. Aku berkeliling di area Argo Dalam untuk mencari ayam tersebut, dan siapa tahu juga bisa bertemu dengan Sigit. Lama aku mencari, tapi aku tidak juga bisa menemukan keberadaan cendelaras. Begitu juga Sigit. Karena merasa lelah, aku beristirahat di sebuah batu besar dan berbaring di atas batu tersebut sambil berpikir di mana aku bisa menemukan ayam itu. Aku hampir putus asa, tapi tidak lama kemudian tiba-tiba aku mendengar seperti ada suara ayam berkokok, sangat pelan sekali. Mendengar itu aku merasa sedikit senang dan segera mencari sumber suara tersebut. Setelah menemukan sumber suara tersebut, ternyata benar itu adalah seekor ayam cendelaras yang sedang kucari, dan aku langsung menangkapnya. Aku merasa sangat senang karena aku sudah mendapatkan ayam itu terlebih dahulu, tepat sebelum matahari terbit. Saking senangnya, aku langsung membawa ayam itu turun dan tidak lagi memikirkan teman-temanku. Sesampainya di Candi Ceto, ternyata sang guru sudah menungguku, dan aku pun segera memberikan ayam itu kepada sang guru. Setelah kuberikan, sang guru bertanya, "Di mana teman-teman kamu, Yat? Kenapa kamu seorang diri?" "Saya terpisah dengan Sigit selama perjalanan naik, dan Harun, saya mengira dia menyerah, dan kemudian kembali turun. Saya tidak tahu mereka kemana," jawabku kepada guru. Mendengar itu sang guru langsung terdiam, sambil meletakkan tangan di keningnya, seperti orang yang sedang berpikir. Tidak lama kemudian, sang guru mengatakan sesuatu kepada aku. "Ya sudah, sekarang kita pulang. Nanti akan aku ceritakan tentang teman-temanmu.
setelah kita sampai di padepokan. Aku pun kebingungan dengan apa yang dimaksud oleh sang guru dan kenapa guru meninggalkan Sigit dan Harun. Tanpa banyak tanya, aku pun menuruti dan mengikuti apa yang dikatakan oleh sang guru, dan kami pun akhirnya kembali ke padepokan. Singkat ceritanya, sampailah kami di padepokan. Sesampainya di sana, guru memintaku agar menaruh ayam itu di dalam kandang yang sudah disediakan oleh sang guru. Setelah ayam itu kutaruh di dalam kandang, aku kembali menghadap sang guru. Di sini sang guru menceritakan semua yang telah terjadi kepada teman-temanku. Kalau ternyata Harun dan Sigit telah dibawa oleh jin ke alam mereka. Karena aku merasa yang paling tua di antara kami bertiga, aku pun menangis setelah mendengar cerita dari sang guru. Aku merasa sangat bersalah karena aku sudah membiarkan teman-temanku terpisah waktu itu. Lalu sang guru menenangkan diriku sambil berucap, "Kamu tidak usah khawatir, Harun dan Sigit pasti akan dikembalikan, tapi entah kapan." Mendengar itu aku sedikit lega. Meskipun aku tidak tahu kapan teman-temanku akan kembali pulang. Sang guru lalu memintaku agar membersihkan badan dan istirahat. Mendengar perintah itu, aku pun segera mandi untuk membersihkan badan, kemudian lanjut istirahat. Sekitar sore hari aku terbangun dan menghadap sang guru. Ketika sedang menghadap, sang guru memintaku agar melakukan puasa 7 hari 7 malam, karena itu adalah salah satu syarat untuk memperoleh ilmu kejawen yang aku inginkan. Singkat cerita, 2 bulan lamanya, aku tinggal di padepokan dan mengabdi kepada guru. Selama 2 bulan itu, aku terus mendoakan kedua temanku yang waktu itu hilang di Gunung Lawu. Singkat cerita, setelah sekitar 2 bulan lebih lamanya, aku tinggal di padepokan. Guru memintaku agar pulang untuk mengambil pakaianku, karena aku harus mengabdi di padepokan lebih lama lagi. Aku pun pulang ke kampung halamanku di Madiun, yang hanya diberi izin oleh guru selama 14 hari. Selama berada di rumah, aku tidak berani keluar rumah, karena takut orang tuanya Harun dan Sigit akan bertanya karena mereka tidak ikut pulang bersama aku. Namun setelah 1 minggu berada di rumah, aku terkejut karena tiba-tiba ada orang yang datang ke rumahku. Aku takut kalau yang datang itu adalah orang tua Harun atau Sigit. Tapi aku memberanikan diri untuk melihat siapa yang datang. Kalaupun itu adalah orang tua Harun atau Sigit, aku harus berani mengatakan yang sebenarnya. Setelah kubuka pintu itu, ternyata yang datang ke rumah, dia adalah Harun. Melihat kedatangan Harun, aku benar-benar sangat terkejut. Seakan aku tidak percaya kalau yang datang itu benar-benar si Harun. Aku langsung memeluk Harun sambil menangis bahagia. Dan seketika itu juga, aku ingat dengan apa yang pernah dikatakan oleh guru, kalau teman-temannya pasti akan pulang, tapi entah kapan. Aku pun langsung mempersilahkan Harun untuk masuk, dan kami berdua duduk di ruang tamu. Lalu aku bertanya kepada Harun, kemana dia selama ini? Harun pun menceritakan semua yang dialaminya tentang menghilangnya dia di Gunung Lawu waktu itu. Cerita dari Harun. Ternyata ketika Harun selesai buang air kecil waktu itu, dia merasa sedang berjalan berdua bersamaku. Tapi tiba-tiba,
dia tidak sadar dengan jalan yang dilaluinya. Karena kebingungan, Harun bertanya kepada aku, "Loh, ini kita ada di mana sih?" Tapi katanya aku tidak menjawabnya, dan Harun pun hanya fokus berjalan di belakangku. Setelah lama berjalan, tiba-tiba aku mengajak Harun untuk istirahat di bawah pohon. Dan ketika sedang istirahat, Harun merasa dirinya sangat ngantuk. Akhirnya secara tidak sadar, Harun pun tertidur, tepat di bawah pohon itu. Lama dia tertidur, lalu dia terbangun, karena merasa ada sebuah rambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya. Sontak dia terkejut, lalu dia berpikir, "Ini rambut siapa? Perasaan rambutnya Yadi tidak sepanjang ini." Dan setelah dilihat dengan jelas, ternyata itu memang bukan rambutku, melainkan rambut seorang pria yang wajahnya sangat menyeramkan. Dan waktu terbangun itu, Harun tidak melihatku di sampingnya. Dan yang lebih anehnya lagi, setelah terbangun itu, tiba-tiba Harun berada di sebuah gubuk. Padahal sebelum tidur tadi, dia ingat dengan jelas kalau dia tertidur bersamaku di bawah pohon. Karena Harun ketakutan, Harun pun segera berlari, meninggalkan gubuk tersebut. Dia berlari tanpa tujuan, hingga akhirnya dia tidak tahu arah kembali, dan tidak tahu di mana dia berada. Akhirnya dengan kebingungan, dia hanya bisa berjalan terus, tanpa tujuan. Namun tidak lama kemudian, dia melihat ada sebuah pohon yang sangat besar sekali, dengan akar yang menjalar dari pohon tersebut. Harun pun berjalan ke arah pohon itu, dan duduk tepat di bawah pohon itu, sambil merenung. Bagaimana awalnya dia bisa sampai di tempat ini? Akhirnya dia tahu satu hal, bahwa yang berjalan di depannya waktu itu bukanlah diriku, melainkan jin yang sengaja menyesatkan ke alam gaib. Tidak lama kemudian, dari kejauhan, dia melihat ada sebuah perkampungan yang aneh, dan beberapa orang yang berjalan mondar-mandir tanpa tujuan, sama halnya seperti Harun. Dia pun berjalan menghampiri salah satu orang itu, dan kemudian bertanya arah jalan pulang. "Pak, mohon maaf, saya mau nanya, Pak." Tapi orang itu tidak meresponnya, dan mengabaikan pertanyaan si Harun. Harun pun tidak berputus asa. Dia terus mendatangi satu persatu orang yang ada di situ, dan hasilnya tetap nihil. Dia tidak menemukan jawaban. Akhirnya dia pun berinisiatif, berjalan mengikuti salah satu orang tersebut. Siapa tahu orang ini bisa menuntunnya untuk pulang. Orang yang diikuti waktu itu adalah seorang kakek tua, dengan wajah pucat, dan berjenggot panjang menutupi seluruh lehernya. Terus berjalan mengikuti kakek itu. Tapi kakek itu malah menuntunnya ke arah sebuah sungai. Dan kakek tua yang diikutinya itu tiba-tiba berjalan ke arah sungai tersebut dan menghilang begitu saja. Harun semakin bingung dibuatnya, dan dia semakin tidak tahu di mana dia berada. Dia hanya bisa terduduk lemas di tepi sungai, sambil menangis meratapi nasibnya. Hingga tidak terasa, dia pun tertidur. Lama dia tertidur. Bangun-bangun ternyata hari sudah mulai terang. Dan setelah dia terbangun, pikirannya semakin bingung, hingga akhirnya dia menjadi linglung. Lalu dengan keadaannya yang sudah tidak karuan, dia berjalan menyeberangi sungai itu. Dan setelah sampai di ujung sungai itu, dia kembali melihat ada sebuah perkampungan.
Dia pun berjalan menuju perkampungan tersebut. Sesampainya di perkampungan itu, dia semakin bingung karena melihat banyak sekali orang yang sedang beraktivitas. Dan si Harun dia hanya bisa melihat orang-orang itu sambil berjalan mengitari perkampungan tersebut. Dia enggan bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, karena dalam pikirannya, pasti orang-orang ini tidak akan menjawabnya, seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Terus berjalan mengitari kampung, dan tanpa tujuan. Karena merasa lapar, dia mencoba mendatangi salah satu rumah yang ada di situ, untuk meminta makan. Satu rumah didatanginya, tapi penghuninya tidak memberinya makanan. Lalu dia berjalan menuju ke rumah yang lainnya, dengan tujuan yang sama, dengan hasil yang sama. Malah dia diusir dari rumah kedua. Akhirnya dia pun terus mendatangi satu persatu rumah, hingga rumah kelima. Penghuninya mau memberinya makanan. Harun pun menerima makanan yang sudah diberikan kepadanya, dan membawanya pergi ke dalam hutan, dan memakan makanan itu di hutan. Setelah selesai makan, dia merasa haus dan akan kembali ke rumah tadi untuk meminta air. Namun ketika sedang berjalan menuju rumah yang akan ditujunya, Harun melihat ada sebuah sumur tua yang sudah berlumut. Dia berjalan mendekati sumur tersebut untuk melihat apakah sumur itu ada airnya. Namun setelah dilihat, ternyata benar. Sumur itu berisi air yang sangat jernih dan bisa diminum. Harun segera mengambil air sumur itu, kemudian meminumnya. Setelah meminum air sumur itu, dia membasuh wajahnya. Setelah membasuh wajahnya, namun tiba-tiba ada seorang kakek yang tidak begitu tua. Ia menghampiri Harun. Dan anehnya rasa ketakutan dan juga kebingungan yang sebelumnya dia rasakan kini sudah hilang setelah dia membasuh wajahnya dengan air tersebut. Melihat kedatangan kakek itu, Harun pun bertanya, "Kek, ini di mana, Kek?" Lalu kakek itu menjawab, "Ini namanya Desa Suber, Nak. Kamu asalnya dari mana?" Lalu Harun lanjut bertanya, "Kalau dari sini ke Madiun, jauh tidak, Kek?" Lalu kakek itu mengajak Harun untuk ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, kakek itu memberitahu banyak kepada Harun tentang kampung yang ditempati ini dan seberapa jauh untuk menuju ke Madiun. Ternyata kampung itu bukanlah kampung gaib seperti yang dilihat Harun sebelumnya, melainkan ini memang benar-benar kampung yang dihuni oleh manusia. Dan selama Harun berada di kampung itu, orang-orang kampung menganggap Harun adalah orang gila. Pantas saja dia mendatangi beberapa rumah untuk meminta makanan. Tidak ada yang mau memberinya, bahkan sampai diusir. Setelah mendengar penjelasan kakek itu, Harun pun menceritakan kepada kakek itu bagaimana dia bisa sampai di sini. Setelah mendengar cerita dari Harun, kakek itu merasa kasihan kepada Harun. Hingga akhirnya, kakek itu memberinya sejumlah ongkos untuk Harun kembali pulang ke Madiun. Harun menerima pemberian kakek itu dan mengucapkan banyak terima kasih karena telah berbaik hati kepadanya. Dan hari itu juga, Harun pulang ke Madiun dengan bekal ongkos yang diberikan kakek itu. Di tengah perjalanan Harun kembali ke kampung halaman. Dia teringat dengan dua temannya, yaitu Yadi dan Sigit, yang waktu itu bersamanya untuk sebuah misi mendalami ilmu kejawen.
Singkat cerita, sampailah Harun di kampung halamannya. Sesampainya di kampung halamannya, dia tidak langsung pulang ke rumah, tapi langsung menuju ke rumah temannya, yaitu si Yadi. Sesampainya di rumah Yadi, dia mengetuk pintunya, dan yang membukakan pintu adalah si Yadi sendiri. Mendengar cerita dari Harun, aku merasa heran. Ternyata sesingkat itu perjalanan yang dilalui oleh Harun. Bisa dibilang itu cuma sehari semalam. Sedangkan selama hilangnya Harun itu, aku sudah 2 bulan lebih kehilangannya. Aku pun sangat merasa bersalah. Lalu aku lanjut bertanya kepada Harun. Syukurlah Harun, kamu sekarang sudah kembali pulang. Tapi Sigit di mana, Run? Aku tidak tahu di mana Sigit, Yat. Yang aku ingat waktu itu, Sigit sudah jalan duluan, meninggalkan kita. Jawab Harun yang tidak tahu apa-apa. Semoga Sigit bisa kembali pulang dengan selamat ya, Run. Jawabku. Namun mendengar jawabanku, Harun sedikit tersentak. Lalu dia menjawab, Loh, memangnya Sigit belum juga pulang? Sepertinya belum, Run. Sejak pulang dari Padepokan, aku tidak berani keluar rumah, karena takut orang tuanya menanyakan kepadaku. Jawabku menjelaskan. Lalu Harun mengajakku untuk mendatangi rumah Sigit. Siapa tahu Sigit sudah pulang. Dan aku tidak mengetahuinya. Aku pun menyetujui ajakan Harun. Dan kami berdua pergi ke rumah Sigit. Setelah sampai di rumah Sigit, ternyata benar, Sigit sudah berada di rumah 1 bulan yang lalu. Tapi dengan keadaan memprihatinkan. Dia tidak bisa bicara, alias menjadi bisu. Melihat Sigit di rumah, aku berdua sangat lega, tapi juga turut prihatin dengan keadaan Sigit. Lalu aku meminta kepada Sigit untuk menceritakan tentang dirinya selama dia hilang di Gunung Lawu waktu itu. Namun karena kondisi Sigit yang tidak bisa bicara, Sigit pun tidak bisa menceritakan banyak kepada kami berdua. Dia hanya bisa menceritakan sedikit melalui tulisan yang ditulisnya di atas kertas. Di atas kertas itu menjelaskan bahwa setelah buang air kecil, Sigit didatangi seorang kakek tua lagi. Tapi kakek ini berbeda dengan yang ditemuinya pertama. Kali ini kakek itu terlihat seperti manusia biasa dengan memakai tudung tani. Kakek itu lalu datang kepada Sigit, kemudian berkata, Nah, aku minta rokokmu 1 batang saja. Sigit mengira kakek ini adalah manusia biasa yang mempunyai tujuan yang sama dengannya. Karena waktu itu rokoknya Sigit ada di tasnya, dia pun segera mengambilnya dan meminta kakek itu untuk menunggunya. Lalu Sigit kembali ke tempat istirahatnya dan mengambil rokoknya yang ada di tasnya. Sesampainya Sigit di tempat kakek tua tadi, Sigit tidak melihat kakek itu lagi. Entah kemana perginya. Lalu dia memanggilnya. Kek, ini rokoknya, Kek. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Sigit pun terus mencarinya, tapi tetap tidak menemukannya. Ternyata ketika sedang mencari kakek tua yang meminta rokok, tiba-tiba Sigit mendengar ada orang yang memanggil namanya. Karena suara yang memanggilnya itu terdengar seperti suaraku, Sigit pun menjawabnya. Dan setelah dia menjawab, suara yang memanggilnya, tiba-tiba dia merasa mulutnya sedang dibungkam oleh seseorang dari belakang.
hingga dia pingsan. Dan setelah dia tersadar dari pingsannya, Sigit merasa kebingungan karena tiba-tiba saja dia berada di sebuah gubuk yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Karena merasa tempat itu asing baginya, Sigit pun segera berjalan untuk mencari jalan pulang, tapi tidak menemukannya. Dia juga sempat menjumpai sebuah perkampungan yang semua penghuninya berwajah sangat aneh. Beberapa kali dia mencoba bertanya kepada orang-orang yang berwajah aneh tersebut, tapi dia tidak bisa berkomunikasi dengannya karena dia merasa mulutnya tidak bisa bicara, hingga akhirnya membuat dia putus asa. Dia pun pasrah dengan keadaannya. Namun tidak lama kemudian, ada sosok kakek tua menggunakan jubah putih yang sedang terbang dan menghampirinya, dan kemudian mengembalikan dia ke rumah dengan keadaan yang tidak bisa bicara sampai saat ini. Setelah membaca cerita yang ditulis oleh Sigit, aku menyimpulkan, inilah alasannya kenapa sang guru pernah berpesan sebelum kami berangkat ke Gunung Lawu. Jangan pernah memanggil satu sama lain dengan menyebut nama asli. Ternyata yang dimaksud sang guru adalah, jika ada yang memanggil dengan nama asli, sudah dipastikan yang memanggilnya itu bukanlah manusia, melainkan dari golongan jin. Setelah membaca pernyataan dari Sigit, aku dan Harun pulang ke rumah masing-masing. Dan keesokan harinya, Harun kembali mendatangiku ke rumah dan mengajakku ke kampung itu untuk menemui kakek yang pernah menolongnya untuk berbalas budi. Mendengar ajakan itu, aku pun ikut bersama Harun menuju ke kampung itu, menemui kakek tersebut. Sesampainya di rumah kakek tersebut, Harun mengembalikan ongkos yang pernah diberikan oleh kakek itu, dan juga beberapa barang lainnya, sebagai tanda terima kasih. Mereka juga menceritakan tentang pengalamannya, tentang ilmu kejawen yang dipelajarinya, dan kakek itu berpesan pada mereka untuk mempelajari ilmu tersebut memang tidak gampang. Kalau tidak kuat, bisa-bisa jiwa kalian yang menjadi taruhannya. Dalam artian, kalau tidak kuat, kita bisa gila. Singkatnya, setelah berbalas budi kepada kakek itu, aku dan Harun kembali pulang. Dan 2 minggu sudah berlalu. Aku harus kembali ke Padepokan untuk mengabdi. Sebelum berangkat ke sana, tidak lupa aku berpamitan kepada Harun dan Sigit, teman seperjuanganku. Dan Harun dia berjanji akan menyusulku ke Padepokan untuk kembali mempelajari ilmu kejawen yang memang telah diinginkannya. Sampailah aku di Padepokan. Aku memberitahu sang guru tentang kembalinya si Harun dan musibah yang menimpa si Sigit. Mendengar itu, sang guru hanya tersenyum sambil berkata, "Itulah sebabnya aku memintamu pulang." Mendengar itu, aku pun keheranan. Ternyata sang guru sudah tahu. Lalu aku lanjut berucap, "Tapi kasihan dengan Sigit. Dia tidak bisa bicara, guru." Bisunya Sigit itu dikarenakan dia masih dibungkam oleh jin dari Gunung Lawu waktu itu, jawab sang guru. Lalu, apa ada cara untuk menyembuhkan Sigit? Aku bertanya lagi. Tidak ada. Yang membungkam mulutnya itu adalah bangsa jin, karena dia sudah melanggar pantangan aturan yang pernah saya berikan, jawab sang guru menjelaskan.
Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tidak terasa, 1 tahun telah berlalu. Selama 1 tahun di Padepokan, aku sudah belajar banyak dari sang guru. Berbagai rintangan mistis pun sudah kualami, mulai dari bermalam di kuburan, menghafal kitab-kitab Jawa, menghafal doa Islam dan yang lainnya. Pernah pada suatu hari, guru memintaku untuk bertapa di sungai selama 1 malam untuk mengasah ilmu yang sudah aku pelajari. Dan pada saat aku berendam, guru berpesan kepada aku agar tetap fokus. Namun pada saat berendam itu, banyak sekali gangguan mistis yang kualami. Salah satunya adalah ketika sedang bertapa, aku sempat didatangi 2 ekor buaya putih dan akan memangsaku. Tapi dengan ilmu yang sudah pernah diajarkan oleh guru, aku berusaha menenangkan 2 ekor buaya itu. Hingga akhirnya, aku selamat dari ancaman buaya tersebut. Ternyata buaya yang menggangguku itu bukanlah buaya biasa, melainkan buaya gaib, penunggu sungai itu. Ketika sepertiga malam, aku juga sempat melihat ada beberapa orang wanita yang mengenakan pakaian khas Jawa kuno sedang mandi di sungai tersebut. Salah satu wanita itu sempat mengajakku untuk masuk ke dasar sungai dengan tujuan ingin menjadikanku sebagai pengikutnya. Tapi aku tetap fokus bertapa dan mengabaikannya sesuai saran dari guru. 1 malam telah berlalu dan telah berhasil menyelesaikan bertapaku. Ketika hari sudah menjelang subuh, setelah itu aku kembali ke Padepokan. Setelah sampai di Padepokan, pagi harinya, aku menemui sang guru dan menjelaskan tentang kejadian yang kualami selama bertapa. Kamu akan bisa berjalan di atas air sungai itu, ya. Tapi kamu harus mengamalkan beberapa amalan yang nanti akan kuberikan padamu, ucap guru padaku. Aku tidak begitu paham dengan perkataan sang guru waktu itu. 2 tahun lamanya aku tinggal dan mengabdi di Padepokan untuk mendalami ilmu kejawen. Selama 2 tahun itu, aku sudah lebih banyak belajar dari sang guru. Dan pada tahun 2001, Harun menyusulku kembali ke Padepokan dengan tujuan ingin belajar ilmu itu lagi. Sesampainya di Padepokan, Harun menemui sang guru, dan sang guru kembali menerima Harun dengan senang hati. Harun pun menerima banyak amalan dari sang guru, dan pada suatu ketika, tepatnya bulan Suro, guru memerintahkan kepada kami berdua pergi ke sebuah air terjun untuk bertapa dan dilanjut dengan perjalanan malam untuk mengambil sebuah batu yang letaknya ada di Gunung Wilis. Mendengar perintah itu, Harun merasa tidak yakin. Mungkin dia trauma dengan kejadian yang pernah dialaminya di Gunung Lawu waktu itu. Kami berangkat diantar oleh sang guru di sebuah air terjun yang terletak di dekat Gunung Wilis. Kami berangkat pada sore hari, dan sesampainya di air terjun itu sekitar jam 10 malam. Sesampainya di sana, sang guru memberikan berbagai instruksi yang harus kami patuhi. Setelah itu sang guru meminta untuk istirahat dan menyiapkan diri masing-masing. Sekitar jam 12 malam, kami pun mulai bertapa di bawah air terjun itu, dan beberapa gangguan mistis kualami. Ketika sedang bertapa, tiba-tiba aku mendengar ada suara raungan macan. Mendengar suara itu, spontan aku hilang fokus, dan aku mencari sumber suara itu.
Ternyata suara raungan macan itu keluar dari mulut Harun yang sedang fokus dalam bertapanya. Melihat itu adalah suara Harun, aku pun melanjutkan bertapaku dan memfokuskan pikiranku. Namun tidak lama kemudian, aku mendengar seperti ada suara gamelan dari atas tebing yang terdengar sangat merdu, hingga membuatku tidak bisa fokus. Tapi syukurlah, satu malam telah berlalu, dan kami telah menyelesaikan bertapa. Setelah selesai bertapa, guru meminta kami untuk istirahat dan mempersiapkan diri untuk perjalanan nanti malam, yaitu menuju Gunung Wilis. Singkat cerita, malam berikutnya, kami akan melakukan perjalanan malam ke Gunung Wilis untuk mengambil sebuah batu. Sebelum berangkat, sang guru memberikan berbagai instruksi yang harus kami perhatikan. Kalian harus naik ke gunung itu dan mengambil sebuah batu yang letaknya ada di dalam sebuah goa. Dan ingat, goa itu bukan sekedar goa. Itu adalah tempat bertapanya sosok makhluk yang menyerupai monyet. Lalu aku bertanya, apakah sosok itu tidak akan marah jika kami mengambil batu dari dalam goa itu? Tidak, asalkan kalian selalu menjaga sopan santun dan jangan lupa permisi ketika akan masuk dan mengambil batu tersebut, jawab sang guru. Apa saja yang harus kita hindari selama perjalanan? Saud si Harun. Selama perjalanan, kalian harus menjaga hawa nafsu dan tentunya sopan santun, jawab sang guru. Setelah memberikan beberapa instruksi, sang guru lalu memberikan sebuah pedang kepada aku, dan beliau pun lanjut berucap, pedang ini untuk bekal perjalanan kalian. Gunakan untuk melindungi diri kalian. Tapi ingat, jika kalian bertemu dengan sosok ular, jangan dibunuh, karena kalian tidak akan sanggup. Tapi kalau selain ular, kalian bisa membunuhnya jika mereka hendak menyakiti kalian. Aku pun menerima pedang yang diberikan oleh guru. Harun dia sedikit merasa trauma dengan perjalanan kali ini. Karena dia mengingat, dia pernah dibawa oleh jin ke alam lain ketika melakukan perjalanan malam di Gunung Lawu. Karena merasa cemas, Harun berkata padaku, "Yat, aku merasa trauma dengan kejadian yang pernah kualami di Gunung Lawu waktu itu. Tenangkan pikiranmu, Run. Usahakan dalam hal apapun, kita harus selalu bareng selama perjalanan," jawabku meyakinkan si Harun. Mendengar itu, Harun pun yakin dan setelah itu kami memulai perjalanan. Mulai berjalan. Di awal-awal perjalanan kami, tidak ada kendala apapun. Hanya melihat beberapa monyet yang memang tinggal di hutan tersebut dan tidak mengganggu. Namun sekitar beberapa jam kami berjalan, tiba-tiba kami dihampiri oleh seorang wanita yang sangat cantik dan anggun. Wanita itu mengenakan baju khas kerajaan. Wanita itu berkata kepada kami berdua, "Aku tahu tujuan kalian datang kemari. Aku hanya menyarankan agar kalian lebih waspada setelah melewati hutan itu," ujar wanita itu sambil menunjuk ke arah hutan di belakangnya. Mendengar perkataan wanita itu, aku menjawab, "Terima kasih sudah mengingatkan kami." Wanita itu menjawabnya dengan senyuman sambil berjalan pergi ke dalam hutan hingga kami tidak melihatnya. Di sini kami tahu satu hal, kalau ternyata wanita itu bukanlah manusia,
Entah itu jin atau seorang putri kerajaan. Karena kalau dilihat dari pakaiannya, dia seperti seorang putri kerajaan. Kami pun lanjut berjalan dan mengingat-ingat perkataan wanita yang tadi kami jumpai. Ketika kami berjalan, Harun bertanya pada aku, "Yat, wanita tadi itu siapa ya? Cantik sekali." Ingat apa kata guru kita. Kita harus tetap fokus dengan tujuan kita. Jawabku mengingatkan si Harun. Singkat cerita, sampailah kami di hutan yang dimaksud wanita tadi. Sesampainya di hutan itu, kami merasakan ada hawa yang sedikit berbeda dari biasanya. Tapi kami mengabaikannya dan istirahat di sebuah batu besar untuk minum dan merokok. Setelah rokok habis, entah kami berdua tiba-tiba merasa ngantuk berat. Seperti ada sesuatu yang membuat kami agar tidur di batu tersebut. Akhirnya kami pun tertidur di atas batu tersebut dengan posisi telentang. Tapi belum lama kami tertidur, tiba-tiba aku mendengar seperti ada raungan macan di dekat kami. Awalnya aku mengira itu adalah suara Harun, karena sebelumnya aku pernah melihat Harun sedang meraung seperti macan. Mendengar itu, aku segera membuka mataku, dan ternyata itu bukanlah suara Harun, melainkan benar-benar suara macan yang berada tepat di bawah batu tempat kami tertidur. Aku pun langsung duduk dari tidurku. Ketika sudah duduk, ternyata di balik batu yang satunya ada satu ekor macan lagi. Jadi di bawah batu yang kami tempati ini ada 2 ekor macan berwarna hitam. Dan anehnya 2 macam itu sangat besar, sebesar ukuran kerbau. Melihat keberadaan macan itu, spontan aku mengeluarkan pedang yang dibekalkan sang guru untuk berjaga-jaga bila macan itu menyerang. Namun setelah pedang itu aku keluarkan, tiba-tiba salah satu macan itu melompat ke atas batu dan akan menerkam Harun yang masih tertidur. Ketika macan itu akan menerkam Harun, dengan sigap aku langsung menusuk perut macan itu dengan pedang yang kupegang, hingga akhirnya Harun selamat dari terkaman macan itu. Dan kedua macan itu berlari menjauh ke dalam hutan. Setelah kedua macan itu pergi, aku segera membangunkan si Harun dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Dan aku tidak menceritakan tentang macan itu kepada Harun dengan tujuan agar Harun tidak panik. Namun tidak lama kami berjalan. Tiba-tiba jalan yang kami lalui ternyata jalan buntu. Yang ada hanyalah semak belukar yang sangat rimbun sekali. Terpaksa kami menerobos semak itu untuk membuka jalan. Dan setelah keluar dari semak itu, tepat di depan kami ada sebuah goa yang jaraknya sekitar 10 meter dari tempat kami berdiri. Melihat keberadaan goa itu, kami sedikit lega. Kami mengira itu adalah goa yang dimaksud sang guru. Kami pun berjalan menuju ke goa tersebut. Sesampainya di mulut goa itu, ternyata kami melihat ada seorang yang sedang bertapa. Orang itu terlihat sangat tenang, dengan ciri-ciri hanya memakai celana pendek, dan seluruh tubuhnya penuh dengan bulu. Orang itu berwajah hitam legam, dengan bulu yang berwarna abu-abu. Kami memberanikan diri untuk masuk ke dalam gua itu, dan tidak lupa permisi. Pelan-pelan kami masuk ke dalam, karena kami tidak ingin mengusik seorang petapa itu. Sampailah kami di dalam. Akhirnya kami menemukan sebuah batu
yang dimaksud sang guru, dan aku segera mengambilnya, lalu membawa batu itu turun. Namun sebelum meninggalkan gua itu, aku berkata, "Permisi Mbah, aku hanya ingin membawa batu ini turun." Setelah kata-kata itu kuucapkan, kami pun kembali turun dengan membawa batu itu. Di tengah-tengah perjalanan kami turun, tiba-tiba kami melihat ada seekor ular yang sangat besar sedang melintas di depan kami. Tapi ular itu sangat aneh, tidak berjalan seperti ular pada umumnya. Dia berjalan seperti ular kobra, tapi itu bukan ular kobra, melainkan lebih mirip seperti ular sanca. Melihat itu Harun sangat panik. Dia memintaku agar membunuhnya. Tapi aku ingat pesan dari sang guru, bahwa kami tidak boleh membunuh ular itu, karena kekuatan kami tidak akan sanggup membunuhnya. Akhirnya kami membiarkan ular itu berjalan melintas, karena di sisi lain, ular itu tidak mengganggu. Setelah ular itu melintas, kami lanjut berjalan hingga sampai di bawah, sekitar sebelum subuh. Sesampainya di bawah, aku memberikan batu itu kepada sang guru. Kemudian sang guru meminta kepada kami agar sholat subuh dan istirahat sebentar sebelum kembali ke padepokan. Ketika kami sedang istirahat, sang guru mendatangi kami. Beliau berkata, "Semua yang kalian lihat di gunung tadi, itu adalah gaib. Hanya orang-orang tertentu saja, seperti kalian, yang bisa melihatnya." Ternyata sosok wanita yang kami temui itu adalah titisan putri kerajaan Mataram. Dua sosok macan yang hampir menerkam mereka, itu adalah sosok gaib macan Jawa. Gua beserta petapa di dalamnya, itu pun juga gaib. Petapa itu ternyata penghuni goa tersebut, yang sudah ratusan tahun lamanya bertapa di goa itu. Sedangkan ular besar yang kami jumpai itu adalah penghuni Gunung Wilis. Singkat cerita, sampailah kami di padepokan. Aku pun mengembalikan pedang yang pernah diberikan sang guru. Tapi sang guru tidak ingin menerima pedang itu, karena menurut sang guru, pedang itu sudah cocok denganku. Jadi pedang itu diwariskan kepada aku. Kami pun lalu istirahat untuk melepas penat. Setelah 1 hari 2 malam, melakukan petualangan malam. Ketika kami sedang istirahat, aku bilang kepada Harun tentang 2 macan yang hampir menerkamnya, dan tentang suara macan yang sempat keluar dari mulutnya. Mendengar penjelasan dariku, Harun sedikit tidak percaya, karena dia tidak merasa seperti apa yang sudah kukatakan. Lalu aku memperlihatkan sesuatu kepada Harun, yaitu pedang dari sang guru, yang masih berlumuran darah macan. Dan dari situlah, Harun baru percaya dengan kata-kataku. Singkat ceritanya, setelah bertahun-tahun kami mengabdi di padepokan, akhirnya aku diizinkan oleh guru untuk meninggalkan padepokan dengan ilmu kejawen yang sudah aku peroleh darinya. Sedangkan si Harun, dia masih harus lebih lama lagi mengabdi di padepokan. Di rumah ilmu itu, kugunakan untuk menolong orang yang telah membutuhkannya, seperti orang yang terkena santet, orang yang terkena gangguan jin. Hingga saat ini, aku masih sering datang ke padepokan untuk sowan dengan guru, juga sekalian menemui si Harun yang masih tinggal di sana. Dan pedang pemberian dari sang guru masih kusimpan sampai sekarang dengan kondisinya yang berlumuran darah macan.
Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.